hadir buat orang lain itu nggak pernah sia-sia. Tuhan lihat, Tuhan peduli. Dan sekarang giliran kamu. Shalom Impactors. Shalom, sekali lagi aku undang kita semua berdiri. Yang besok udah mau masuk sekolah bisa lambaikan tangannya. Besok belum ya? Besok udah masuk belum? Udah ya, udah masuk sekolah ya. Yang udah siap masuk sekolah besok. Jangan pernah ngerasa capek. Kita bersyukur ya kita masih bisa sekolah ya. Banyak di luar sana yang belum dapat kesempatan buat sekolah gitu, belum dapat kesempatan buat lanjut kuliah, belum dapat kesempatan buat bekerja. Jangan pernah merasa kita capek sendiri, tapi kita mau terima sukacita dari Tuhan. Bisa kasih high five kanan kirinya minimal 5, bisa perkatakan afirmasi positif buat teman-temannya. Kamu diberkati, kamu disayang Tuhan, kamu nggak sendiri. Let's go. Mari kita bertepuk tangan seperti ini, yuk. One. Sing it, you turn it on around. You turn it on around. Whoa. When I was hurting, now I'm rejoicing. In your love I'm found, and I have joy. Whoa, you took away my pain. You took
kita duduk. Aku mau praktekin yang udah pernah dipraktekin di ibadah umum ya. Teman-teman menghadap ke kiri dulu. Menghadap ke kiri. Ya, kiri kalian deh. Ya. Pijat temennya yang lagi lelah sambil berkatakan afirmasi positif, teman-teman. Dikasih kata-kata berkat buat teman-temannya. Oh iya. Siap, gak apa-apa suami istri ya. Oke, yang perempuan sama perempuan, laki-laki sama laki-laki ya, kecuali kakak adik ya. Gitu ya, Kak. Oke. Oke, balik kanan. Balik kanan. Berkatakan hal yang sama. Yang gak punya teman cari. Oke. Kalau sudah teman-teman boleh duduk kembali. Kalian mau juga? Oke. Ini kami Tuhan, dengan setiap pergumulan kami. Ya teman-teman, mari kita sama-sama datang ke hadirat Tuhan. Buang pikiran yang mengganggu kita untuk datang sama Tuhan. Buang pikiran-pikiran yang menuduh kita. Buat pikiran-pikiran yang melemahkan setiap hati kita. Buat hati kita tetap kosongkan hati kita dalam hadirat Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengisi melalui hadiratnya. Yes, Lord. Setiamu tak pernah layu.
bersama teman-teman kita renungkan kebaikan Tuhan yang sudah Tuhan kasih buat hidup kita. Kadang kita ngerasa capek sendiri, tapi teman-teman harus ingat betapa banyak yang sudah Tuhan kasih buat setiap kita, kebaikan-kebaikan Tuhan yang ketutup sama apa yang kita rasain sekarang. Maka dari itu, bawa penyembahan kita hadir benar-benar memohon. Yes, karena Tuhan gak pernah ninggalin kita sedetik pun. Oh, bawa hatimu lebih dalam hadirat Tuhan. Oh, thank you Lord, bersyukur Tuhan buat pemeliharaanmu
worship Yes. you Bapa. Hanya Engkau Bapa yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan Bapa. Datanglah Bapa hadirat-Mu ke dalam setiap hati kami Bapa. Penuhilah setiap hati kami Bapa dengan kuasa-Mu Bapa. Oh yes Tuhan, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah-Mu Bapa. Untuk setiap kami bisa berdiri di tempat ini Bapa, itu karena Engkau Bapa. Terima kasih Yesus. Sebentar kami siap mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah setiap telinga hati kami Bapa, Engkau berkati Bapa. Engkau jamah Bapa. Engkau celikan kami Bapa, agar kami bisa mendengarkan apa yang ingin Kamu sampaikan kepada kami Bapa. Terima kasih Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Oh Pep. Oke, ini ada sedikit info kalau PPT-nya nggak bisa teman-teman. Jadi oh kirim ulang. Sebentar ya. Shalom dulu ya, shalom teman-teman. Di luar tadi hujan gak? Hujan ya, tapi puji Tuhan sampai di tempat ini basah-basah gak? Enggak ya, kering ya. Oke. Sebentar ya. Oke, ada yang tahu nggak tema bulan ini tuh apa teman-teman? Ada yang masih ingat? Kak Damar kemarin udah sampein kita tema bulan ini apa? Maksudnya yang jawab Kak Damar doang. Beyond myself. Melampaui diri kita sendiri. Jadi kita akan belajar bagaimana kita bisa melampaui diri kita sendiri. Yang minggu lalu kita bisa sama-sama belajar sama Kak Damar tentang berbuat baik, berdampak, itu gak harus viral. Dan untuk hari ini kita mau sama-sama belajar tired but not just me. Jadi lelah itu bukan hanya aku saja. Gak apa-apa sambil kita nunggu PPT-nya jalan. Pernah gak sih teman-teman, baik yang sekolah, baik yang kerja, pernah gak, kalau yang sekolah dulu nih, pernah gak tiba-tiba gurunya kasih PR, kasih kerjaan itu numpuk banget. Rasanya itu kayak gak ada habisnya gitu loh. Guru matematika kasih PR, guru fisika kasih PR, guru kimia kasih PR, atau guru IPS kasih PR. Itu kayak beruntut, aduh aku lelah ngerjain PR dari guru-guru yang kayaknya gak ada habis-habisnya. Atau pernah gak teman-teman lagi problem nih sama temennya, lagi berantem sama temennya, pernah gak berantem sama temen? Pernah ya? Padahal mungkin hal sepele ya, salah paham. Kita berantem sama temen, tapi yang kita rasain itu justru bikin pikiran kita itu penuh. Mungkin berantemnya sebentar doang ya, tapi kita bawa pulang terus kita kepikiran terus. Kita kepikiran, aduh tadi yang salah aku apa ya gitu. Tapi kita sungkan untuk minta maaf dulu, kayaknya temanku apa ya gitu. Pokoknya teman-teman itu ngerasa pikiran penuh cuma dari hal yang mungkin sederhana seperti berantem sama teman atau berantem sama keluarga. Di sini banyak yang punya kakak atau adik nggak? Banyak ya. Nah itu berantem sama kakak atau adik mungkin sepele ya. Misalnya berantem di rumah gitu. Tapi ketika kita sendiri kita kepikiran, aduh aku yang salah apa ya tadi ya sama adik aku. Terkadang kita ngerasa hal sepele itu justru memenuhi pikiran kita, membuat kita itu lelah.
Atau pernah juga yang pekerja di sini dikejar deadline, revisi terus. Itu pun juga kadang itu menguras energi, membuat kita itu capek, kita itu lelah. Atau mungkin pernah ngelihat sekali gitu merasa insecure melihat pencapaian orang lain melalui sosial media. Kadang itu sosial media itu tidak seperti apa kenyataan nyatanya orang tersebut, tapi terkadang kita justru merasa insecure, aduh aku gak bisa seperti temen aku. Padahal belum tentu. Terkadang kita dipenuhi dengan hal-hal negatif yang belum tentu itu benar. Tapi kita itu lelah sendiri, kita itu capek sendiri. Nah, setiap kita pasti pernah lelah teman-teman. Setiap kita pasti pernah menghadapi beban yang berat. Oke. Tapi kita sebagai anak Tuhan, kita sebagai anak Kristus, ada kabar baiknya nih. Yaitu ketika kita mengalami sebuah beban, ketika kita mengalami sebuah masalah, Tuhan itu tidak pernah sekalipun merancang kita untuk menanggung semuanya sendiri. Tuhan itu gak pernah membuat kita menghadapi masalah dan kita itu hanya berkutat seorang diri untuk menyelesaikan masalah itu. Tuhan itu gak pernah sekalipun melepaskan kita dan Tuhan gak akan campur tangan akan setiap masalah kita, itu gak mungkin teman-teman. Tuhan itu ada dan Tuhan itu senantiasa menemani kita di setiap kita lelah, di setiap kita punya masalah berat. Nah, ini mungkin, oh sudah ya, kok dari belakang gak bisa? Oh ya maaf. Oke. Salah. Lagi next. Oh ternyata aku yang belum on ya, maaf. Oke, ini ayat bacaan kita itu dari Galatia 6 ayat 2. Kita sama-sama baca dengan suara lantang dan keras ya teman-teman. 3, 2, 1. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Kelihatan ya. Jadi Tuhan itu menyampaikan kita, bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Di sini yang belajar bahasa Indonesia, kalau ada tanda seru berarti artinya apa teman-teman? Perintah. Jadi itu bukan sekedar saran. Bertolong-tolonglah silakan, bukan. Tapi Tuhan menyampaikan, Tuhan memberi perintah bahwa setiap kita bertolong-tolonglah menanggung beban. Demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Oke, tapi masalahnya terkadang kita itu ketika kita tahu nih kebenaran firman Tuhan, kita harus bertolong-tolong menanggung beban kita. Tapi kenapa kita masih sering merasa kita itu sendirian? Kita ngerasa kita memikul semua beban itu sendirian, itu kenapa? Sadar gak sadar teman-teman pasti pernah melakukan 3 mode ini. Aku pun juga pernah. Yang pertama mode super mandiri teman-teman. Itu kita terkadang itu ingin menyelesaikan semua masalah sendiri. Karena kita takut kalau kita minta tolong orang, kita akan dianggap lemah. Karena kita takut kalau kita minta tolong orang, kita akan merepotkan orang tersebut. Pernah ya teman-teman ya, ngerasa kayak aduh berat banget, tapi aku harus nyelesain ini sendiri. Aku nggak mau butuh bantuan orang lain karena aku takut aku dianggap payah sama orang lain. Terkadang kita punya pemikiran-pemikiran yang membuat kita itu nggak mau untuk sesimpel Tuhan memberikan kamu hal, kamu bisa minta tolong orang lain untuk membantu masalah yang kamu hadapi. Nah, yang kedua itu mode nggak peka. Ini mungkin nggak cuma cowok aja ya. Jadi ini bukan gender cowok aja, mode nggak peka. Mode nggak peka mungkin
setiap kita punya kesibukan masing-masing ya. Yang sekolah mungkin ada kesibukan organisasi, kemudian yang kuliah juga mungkin ada organisasi, ataupun yang bekerja punya kesibukan sendiri. Nah, terkadang kita itu sibuk akan hal yang kita hadapi di depan kita, sampai kita nggak sadar kalau mungkin teman kita di samping itu lagi kesulitan, mungkin teman kerja kita di samping itu lagi sering dimarahi atasan. Kita karena sibuk akan dunia kita sendiri, kita sibuk akan apa yang kita lihat di depan mata tanpa melihat sekeliling kita. Itu mode nggak peka. Kemudian mungkin kita sering merasa sendiri karena kita pernah ngalami mode takut dihakimi. Kenapa? Karena ya tadi hampir sama kayak poin 1. Ketika kita mau cerita masalah kita takut nanti kita diremehkan. Kita takut nanti kita dihakimi akan orang lain yang kita ceritakan. Kita takut nanti mungkin orang yang kita ceritakan itu mulutnya ember. Kita takut masalah kita justru semakin disebarluaskan. Nah itu, kita mau belajar sama-sama gimana sih apa yang Tuhan firmankan tadi, bertolong-tolonglah menanggung beban, agar kita benar-benar merasa bahwa setiap kita itu punya hal yang istimewa yang bisa kita bagikan dengan sesama kita. Oke. Yang pertama itu adalah menolong orang lain. Aku bacakan ya teman-teman. Dari Filipi 2 ayat 3 sampai 4. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Jadi setiap kita tadi Tuhan sampaikan untuk bertolong-tolong, kita itu gak hanya mementingkan urusan kita sendiri, tapi kita juga memperhatikan kepentingan orang lain. Nah, ini aku mau biar kita lebih mudah memahami, aku mau ilustrasiin dengan 2 orang ini. Ini aku gak kenal ya, cuma comot aja ya. Jadi aku bisa bilang si B sama baju biru sama baju merah aja ya, biar mudah ya teman-teman. Jadi setiap teman-teman mungkin yang lagi sekolah kuliah, ada anak rantau, ada anak yang mungkin asalnya bukan di sini, atau teman-teman yang masih sekolah mungkin nanti akan mengalami hal ini. Aku dulu juga seorang anak rantau. Jadi si baju biru ini anggaplah seorang anak rantau ya teman-teman. Nah kalau perantauan, kalau anak rantau kadang itu perlu adaptasi sama daerah yang dia sedang cari tuntut ilmunya gitu kan. Misalnya Jogja, karena aku Jogja juga ya, anak rantau Jogja. Aku dulu beradaptasi dengan Jogja itu. Nah yang namanya beradaptasi teman-teman, mungkin ada beban tersendiri yang kadang kita mau cerita tapi kita jauh sama orang tua. Mau cerita tapi rasanya aku sendirian untuk menghadapi. Nah si biru ini contohnya yang tadi anak rantau, dia mungkin punya beban, punya masalah. Contohnya kayak aku sulit mata kuliah ini, tapi hanya aku yang ngerasain gitu. Aku mau sharing ke teman, aku belum kenal teman yang dekat sama aku. Kemudian mungkin bebannya lagi mengatur keuangan. Karena biasanya anak rantau itu biasa makan di rumah itu sudah sedia, anak rantau harus cari makanan, mengatur keuangan sendiri. Atau mungkin beban hal lainnya. Pokoknya anak rantau ini mungkin merasa bahwa dirinya itu lelah dan sepi. Nah mungkin sebagai tindakan teman-teman biasa nih, bukan teman-teman yang ada di Impactors sini ya, teman-teman biasa di luar, mungkin hanya sekedar menyemangatin. Ayo semangat. Tanpa dia menanyai apa yang dirasakan. Tapi hari ini kita mau belajar, kita sebagai anak Kristus
dengan tindakan tadi dari Galatia 6 ayat 2 teman-teman. Yang perlu kita lakuin itu pertama, bukan sekedar basa-basi. Kita memperhatikan teman kita, si merah ini memperhatikan temannya, itu bukan sekedar basa-basi. Tetapi dia nanya, aku lihat kamu suntuk. Kamu kenapa gitu contohnya. Aku lihat mukamu itu suram, jangan suram ya. Aku lihat mukamu lesu, kenapa? Ayo kita pergi makan misalnya gitu. Itu contoh ya. Terus bukan berhenti di situ teman-teman, bukan sekedar basa-basi, tetapi melakukan tindakan nyata. Contohnya, mungkin temannya jelasin, aduh aku kesulitan mata pelajaran matematika contohnya. Mungkin kita sebagai teman, walaupun gak jago-jago banget, kita punya tindakan yang nyata untuk membantu teman kita. Kita tawarin, ayo kita belajar bareng-bareng, di akhir pekan kita belajar sama-sama matematika, atau ajak teman yang jago matematika buat belajar bareng. Jadi bukan sekedar perkataan, bukan sekedar basa-basi, tetapi ada tindakan yang nyata. Bahkan yang lebih spesifiknya lagi, ketika kita sebagai anak Kristus yang tahu akan persekutuan, kesan ya, persekutuan, mungkin kita bisa ajak teman kita. Jadi penjangkauan itu bukan hal-hal yang sulit teman-teman, tapi mungkin dimulai dari teman dekat kita. Teman dekat kita tanyai kabarnya, kita kasih bantuan, dan kita bisa semakin dekat sama teman kita melalui persekutuan. Itu yaitu menolong orang lain. Oke, ini aku agak cepat ya teman-teman. Tenang, poinnya dikit. Nah, si biru tadi bebannya itu tidak hilang seketika teman-teman. Bebannya itu beban pikiran yang dia alami tidak hilang seketika, tetapi jauh lebih ringan. Karena apa? Karena ada yang ikut memikulnya, yaitu kita. Kita yang membantu teman kita, berarti kita ikut memikul beban teman kita. Itu contoh menolong orang lain. Kemarin udah disampaikan menolong orang lain, kata Kak Damar bukan hanya sebuah materi aja teman-teman, tapi waktu kita. Ketika kita punya waktu untuk mendengarkan permasalahan teman-teman, ketika kita punya waktu untuk menyemangati teman-teman, ikut bareng sama teman-teman yang sedang ada masalah, itu udah merupakan menolong orang lain, menolong teman kita. Gitu ya. Terus yang kedua, bukan hanya kita menolong orang lain, tetapi kita mau belajar juga menerima pertolongan. Itu dari Amsal 19 ayat 20. Begini bunyinya, dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan, supaya engkau menjadi bijak di masa depan. Jadi terkadang kita merasa kita sudah cukup dewasa untuk gak mau dengerin nasihat orang tua misalnya. Terkadang kita sudah cukup bisa dan kita gak mau dengerin didikan dari orang lain. Tapi kita perlu akan hal itu teman-teman. Mendengarkan nasihat dan didikan agar kita baik di masa depan. Nah, satu lagi ini biar kita ada gambaran ya teman-teman. Tentang menerima pertolongan orang lain. Ini mungkin gambar di depan itu 2 orang anak lagi ngerjain ya, tapi ini bukan perkara musik ya teman-teman. Nanti kita mau belajar di sini bahwa kita ketika kita bersekolah ataupun kuliah ataupun kerja pasti pernah berkelompok dengan teman kita. Maksudnya kita nggak ngerjain sendiri, tapi kita ngerjain berkelompok, bergrup gitu. Nah, yang mau aku sharingin di sini, ketika kita mungkin kerja kelompok, kita kan harus menurunkan ego kita teman-teman. Karena kita harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan yang sama. Tapi kalau misalnya di kelompok itu
ada teman kita yang gak kerja, kita kesel gak? Kesel gak yo? Kalau kita sekelompok nih tapi salah satu teman kita tuh mungkin bahasa sekarang itu hanya nemplok nama aja nih tapi dia gak kerja, kita kesel gak? Kesel ya pasti ya. Nah, ketika kita mau menerima pertolongan orang lain teman-teman, kita mungkin godaan kita itu adalah marah-marah di belakang, kayak ngedumel di belakang, kesel di belakang. Mungkin kita nggak langsung tampilin tapi dalam hati kita itu rasanya kesel sama temen yang mungkin nggak kerja di kelompok itu. Tapi sebagai anak Tuhan, ketika kita mungkin mengalami situasi ini ya, ini contoh situasi aja. Mungkin kita belajar satu hal teman-teman, yaitu kita mungkin bisa membagi emosi kita. Dengan cara apa membagi emosi kita? Mungkin yang kita alami itu hanya kita sendiri. Siapa tahu teman anggota lain biasa aja. Makanya kita perlu clearin, kita tanya, bener gak sih apa yang kita rasain itu apa yang orang lain sekelompok itu juga rasain? Itu satu. Tetapi di sisi itu kita nggak boleh menghakimi teman kita. Kita belajar untuk mengucapkan perkataan kita itu baik adanya. Jangan sampai kita menghakimi teman kita. Tapi kita juga perlu membagi emosi kita. Lalu ketika kita membagi emosi kita ternyata teman yang lain tuh sama nih ngerasain hal yang sama. Oh berarti kita harus cari solusi bersama-sama. Kita harus membagi bagaimana sih caranya kita membawa teman kita, menanyai teman kita kenapa dia gak kerja. Jadi di sini kita harus belajar untuk apa? Pertama membagi emosi kita. Jangan kita sampai pendam rasa kesal itu sendirian. Yang kedua, kita juga harus mencari solusi dengan apa? Dengan pertolongan orang lain juga. Dengan kita membagi bersama teman kita yang lain. Itu contoh sederhana tentang gimana sih cara kita untuk menerima pertolongan. Nah, jadi ketika kita menerima pertolongan teman-teman, kita itu enggak hanya memikul beban kita sendiri, tetapi kita bisa membaginya dalam komunitas kecil. Contohnya tadi teman, contohnya keluarga, atau contohnya pemimpin kesan. Orang yang teman-teman percayai untuk berbagi masalah teman-teman. Orang yang teman-teman percayai untuk bisa menghandle emosi teman-teman itu menjadi lebih baik. Kita perlu akan hal itu. Kita perlu untuk menerima pertolongan orang lain. Jadi kunci di sini itu adalah terbuka teman-teman. Jadi yang tadi pertama kita harus membantu orang lain. Dan yang kedua itu kita harus punya rasa terbuka untuk menerima pertolongan orang lain. Bukan karena kita lemah ya teman-teman. Karena kita memang perlu untuk menerima pertolongan orang lain. Karena dengan kita tahu akan hal itu, Tuhan Yesus itu jauh lebih menolong teman-teman di sini melalui caranya dia, melalui temannya teman, atau melalui keluarga, atau melalui KKPK. Jadi jangan sampai kita mau menerima pertolongan Tuhan nih, tapi kita ragu ini apa dari orang lain ini pertolongan yang benar atau enggak. Tapi kita cari tahu juga, kita berdoa juga sama Tuhan, gitu. Nah. Berbicara menerima pertolongan teman-teman. Jadi tadi menolong orang lain dan menerima pertolongan. Jadi apa sih yang langkah praktis yang harus kita lakukan teman-teman? Yang harus kita lakukan adalah lihat dengan peka. Jadi perhatikan teman-teman di sekitar, siapa yang mungkin lebih diam daripada biasanya. Atau siapa yang mungkin lagi posting-posting galau. Jadi kita memperhatikan teman-teman di sekitar kita. Lihat dan peka. Coba senggol kanan kirinya. Tanyain, aman bro? Aman sis? Coba tanyain, aman gak? Terus yang kedua itu mendengarkan dengan empati. Jadi saat mungkin
kita cerita atau ada teman kita yang cerita, kita fokus mendengarkan. Mungkin ada orang yang mendengarkan, hanya ingin didengarkan, tidak ingin dinasehatin, tidak ingin diberi saran, tapi hanya ingin didengarkan. Dan kita harus menjadi seorang yang bisa mendengarkan teman kita dengan empati. Kemudian berbicara dengan tulus. Nah, ini penting banget teman-teman, berbicara dengan tulus. Jadi ketika kita tahu prinsip bahwa ketika kita bertolong-tolong untuk menanggung beban sesama kita, ketika kita ingin mengucapkan perkataan, kita juga minta pimpinan Tuhan, apakah yang kita ucapkan itu seturut dengan apa yang Tuhan mau. Atau takutnya kita gak minta pimpinan Tuhan, kadang kita memperkatakan yang justru melukai teman kita. Jadi ini perlu sekali teman-teman berbicara dengan tulus. Karena dengan berbicara itu bisa membangun mungkin teman kita yang lagi down, lagi terpuruk, dengar perkataan kita, dengar perkataan yang ingin Tuhan sampaikan melalui kita, bisa aja merubah 180 derajat sifat orang itu, perasaan orang itu. Begitu ya teman-teman, berbicara dengan tulus, sesuai dengan apa yang Tuhan taruh di hati teman-teman. Dan yang keempat, bertindak dengan kasih. Jadi tadi berbicara, kemudian langkah praktisnya kita punya tindakan yang bisa kita kasih ke orang yang ingin kita bantu, orang yang ingin kita tolong. Jadi bertindak kasih ini mungkin bukan sekedar hal-hal yang kita anggap itu kayaknya sederhana banget, cuma duduk mendengarkan, itu langkah praktis, itu juga langkah praktis teman-teman. Membawa tindakan dengan kasih, yaitu ketika kita mengasihi teman kita itu hanya duduk mendengarkan, memeluk, itu pun juga tindakan kasih teman-teman. Jadi dari hal sederhana, mari kita sama-sama lebih perhatiin teman-teman di sekeliling kita, teman-teman di sekolah. Ini udah mau masuk sekolah ya teman-teman ya? Besok ya udah mau masuk sekolah. Keponakanku juga soalnya udah mulai masuk sekolah sih. Waduh. Jadi mulai dari tahun pelajaran baru, semester baru, teman-teman mulai dengan motivasi baru, bertemu teman-teman lagi. Teman-teman harus belajar untuk dua hal ini, yaitu saling bertolong-tolong dan menerima pertolongan. Oke, dan tidak lupa yang terakhir adalah berani untuk terbuka saat kita yang justru butuh pertolongan. Gitu ya teman-teman. Untuk materinya sampai sini. Tapi ini belum selesai teman-teman. Aku mau ada sedikit, minta waktunya ya Kak, masih boleh Kak? Mau ada sedikit, bukan games, tapi kita boleh menuliskan apa sih yang menjadi bebannya kita, apa sih yang menjadi sedang kita pergumulkan dalam hati kita. Boleh teman-teman saat ini tuliskan dalam selembar kertas. Boleh minta tolong Sepri, itu di situ ada sticky note Sepri. Boleh minta tolong dibagikan sama pulpennya ya. Jadi teman-teman boleh tulis apa sih yang menjadi beban yang teman-teman alami, apa sih yang menjadi pikiran yang sedang teman-teman pergumulkan. Boleh teman-teman tulis, tapi nggak boleh pakai nama ya. Jadi hanya beban apa yang teman-teman lagi hadapi. Boleh teman-teman tulis di situ. Misalnya yang aku lagi hadapi, ini aku pribadi ya. Aku lagi hadapi contohnya apa ya? Pekerjaan menumpuk misalnya, pekerjaan di kantor lagi numpuk. Nah, aku boleh tuh tulis di situ pekerjaan lagi numpuk. Jadi nanti setelah teman-teman tulis, kita mau, ini nama ininya adalah wall of burden. Jadi nanti di situ ada di belakang kalau teman-teman lihat ada papan. Nanti teman-teman boleh tempel di situ, tapi acak ya. Acak. Jadi
mulai boleh nulis biar kita cepet waktunya ya. Enggak pakai nama, tanpa nama. Karena nanti akan saling didoakan oleh orang lain ya teman-teman. Jadi enggak pakai nama aja ya teman-teman. Siapa tahu ada suatu hal yang rahasia, nggak apa-apa nggak pakai nama. Atau mau pakai nama? Nggak usah ya, nggak usah pakai nama ya. Boleh tulis atau mungkin lagi masa-masa bayar UKT gitu. Aku pengen berdoa untuk orang tuaku supaya Tuhan beri rezeki lebih agar bisa bayar UKT. Atau teman-teman yang mulai masuki sekolah gitu. Aku takut ketemu teman-teman baru yang gak aku kenal atau apapun. Takut akan masa depan juga boleh. Pokoknya apapun yang teman-teman lagi pergumulkan, boleh teman-teman sharing di situ. Gak usah pakai nama. Ya semua yang belakang juga boleh. Kak Petra boleh sambil setel lagu nggak? Biar nggak terlalu sepi di depannya. Jadi apapun yang sedang teman-teman pergumulkan, teman-teman boleh sharing di situ. Boleh teman-teman tulis apa yang ingin teman-teman doakan juga, teman-teman boleh tulis di situ. Jadi kita mau bertolong-tolong dengan teman, mendoakan teman-teman kita, setiap pergumulan teman-teman kita. Kita mau belajar untuk menolong teman kita melalui doa, teman-teman. Ada yang udah? Kalau yang udah boleh tunjuk tangan. Oh, udah. Yang udah gak apa-apa, Bea langsung tempelin aja ke dinding hitam di belakang. Apa? Bea, salah Helga. Astaga, kebalik. Maaf ya, kalian seperti kembar. Helga boleh tempel ke belakang, ke papan di belakang itu teman-teman, sebelah kiri. Tapi acak ya, karena nanti teman-teman juga ambil beban temennya. Jangan sampai teman-teman ambil bebannya teman sendiri ya, agar kita bisa saling mendoakan. Jadi ditempel acak nanti. Ya, yang udah boleh ditempel acak. Gak bisa nempel ya? Acak aja acak. Waduh, iya beneran gak bisa nempel.
Oke. Masih ada lagi teman-teman? Udah ya? Oke. Nanti teman-teman boleh ambil mungkin ketika keluar ya. Nanti boleh ambil satu persatu. Ambilnya acak, tapi jangan punya sendiri ya. Ambilnya acak, jangan ini aku kayaknya tahu tulisan temanku, jangan kayak gitu ya. Pokoknya ambil acak aja. Lalu teman-teman simpan, teman-teman boleh buka di rumah dan teman-teman doakan. Begitu ya. Oke. Kalau sudah aku minta pemain musik sama WL. Kita mau nyanyi lagi. Gak apa-apa itu kalau misalnya gak ketempel ada yang di bawah gak apa-apa. Ya. Kita mau nyanyi Semusim Berlalu. Betapa besar kasih Tuhan akan setiap Musim berlalu, betapa besar kebaikan Tuhan untuk aku dan teman-teman. Setiap mungkin ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mungkin mengalami beban, Tuhan itu selalu ada untuk setiap kita. Kita nyanyi sama-sama teman-teman. Takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku lebih luas dari samudra kebaikan-Mu Bapa, takkan habis di hidupku, lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Tak terbatas kasih Tuhan untuk setiap kita impactors di tempat ini. Kiranya setiap beban yang kita sedang hadapi, kiranya setiap kelelahan yang sedang kita alami, kiranya setiap hal-hal berat yang sedang kita sedang alami akhir-akhir ini, hari-hari ini, percayalah bahwa setiap kita tidak akan pernah memikul beban kita sendiri. Tuhan selalu ada untuk setiap kita, teman-teman. Percayakan setiap hal yang kita alami kepada Tuhan. Percayakan bahwa setiap yang kita alami, Tuhan akan turut andil dalam setiap problem kita, teman-teman. Percayakan, kita serahkan semua hal yang kita khawatirkan, semua hal yang kita cemaskan, semua hal yang kita pikirkan sampai kita overthinking, serahkan ke Tuhan. Percayakan bahwa Tuhan akan bantu kita, bahwa Tuhan akan tolong kita. Karena
Karena Tuhan itu tak terbatas kuasanya. Karena Tuhan itu gak pernah sekalipun meninggalkan setiap kita. Hanya kita yang mau untuk menghampiri tahta Tuhan. Tuhan itu nunggu kita, teman-teman. Tuhan itu nunggu kita untuk datang ke hadirat-Nya. Tuhan itu nunggu kita untuk mau menyerahkan segala problem kita kepadanya. Mari lembutkan hati kita, teman-teman. Mari buka hati kita. Setiap kita terima kuasa Tuhan dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan sore hari ini Bapa. Kami belajar bersama-sama untuk memperhatikan teman-teman di sekitar kita, memperhatikan orang lain, membantu orang lain, menolong orang lain. Melalui dari hal sederhana Bapa, kami mau untuk mendoakan orang lain. Mendoakan apa yang menjadi beban mereka, mendoakan apa yang menjadi pergumulan mereka, mendoakan apa yang menjadi pikiran yang mungkin mereka tidak bisa selesaikan sendiri. Kami percaya melalui doa Bapa, Engkau turut Bapa membantu setiap permasalahan apa yang teman-teman alami. Terima kasih Yesus, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang Engkau sampaikan Bapa. Kiranya Bapa setiap kami memperoleh rema Bapa, memperoleh kebaikan-Mu dalam hidup kami Bapa, yang boleh kami bawa pulang Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Teman-teman diberkati melalui firman Tuhan, amin. Ya, terima kasih Kak Diana Karmelita yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada sore hari ini. Kita percaya bahwa setiap pelayanan Kak Diana diberkati, setiap pekerjaan juga diberkati. Haleluya. Jadi setelah ibadah ini berakhir, silakan diambil kertasnya. Ya teman-teman, tidak perlu kepo ini pergumulannya siapa. Ya, jadi ambil, simpan, ya dilipat, taruh dompet, bawa ke rumah. Silakan doakan ya, belajar mendoakan orang lain ya, supaya saya percaya bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan itu sangat besar kuasanya. Ayat sebelumnya apa? Hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan. Nah, ini sebuah prinsip yang kita pelajari dan kita bersama percaya kalau kita sama-sama bersatu hati berdoa, ya ada kemenangan besar buat kita teman-teman. Ya, jadi belajar berdoa buat orang lain. Ya, jadi setelah ibadah ini berakhir jangan lupa ambil di sana. Ya, jangan menduga-duga ini pergumulan siapa. Ya, cukup didoakan dan peduli sama teman di image ini ya. Mari sama-sama kita angkat hati kita sama-sama mau berdoa menutup ibadah ini dalam doa. Kita sama-sama mau terima berkat Tuhan. Sebelumnya kita sembah Tuhan, sebelum kita naikkan setiap kerinduan kita sama Tuhan. Tuhan yang akan memberkati setiap pergumulan kita. Dan keluar dari tempat ini kita akan menjadi pemenang-pemenang. Kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Angkat hatimu yuk, angkat sembahmu. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan memerintah selamanya atas semua yang di bumi. Ya, Engkau dimuliakan Yesus di tempat ini. Sebab Engkau mulia dan layak dipuji, yang duduk di tahta dan yang akan
selamanya, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi, atas semua yang di bumi. Bapa dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu atas ibadah ini Tuhan, dari awal sampai akhir. Kami mengucap syukur Tuhan, setiap pribadi yang bertugas dalam ibadah ini Kau berkati Tuhan. Terima kasih pemakaian-Mu atas pembicara pada sore hari ini Tuhan. Kau pakai lebih lagi luar biasa Tuhan. Dipakai Tuhan setiap kata dan kalimatnya Tuhan, memberkati banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Sebentar kami mau berpisah di tempat ini Tuhan, kiranya Kau memberkati setiap pekerjaan kami, setiap tugas tanggung jawab kami melalui sekolah, kuliah, tugas akhir, skripsi, apapun yang sedang kami kerjakan Tuhan, kami berdoa Tuhan, tuntunan Tuhan ada atas kami. Beberapa teman kami yang sedang berjuang mencari pekerjaan, sedang berjuang mengalami tes-tes Tuhan yang dihadapi Tuhan, kami berdoa Tuhan, kuasa-Mu menyertai, mengikuti kami Tuhan, kuasa-Mu, penyertaan-Mu ada atas setiap anak-anak-Mu Tuhan. Beberapa teman-teman kami juga yang Tuhan, yang akan masuk ke dalam tahun ajaran baru, semester yang baru Tuhan, kami berdoa tuntunan-Mu sempurna atas setiap anak-anak-Mu, sehingga kami bisa belajar dengan baik, anak-anak-Mu bisa menjadi anak-anak yang berprestasi di dalam sekolah mereka, dalam studi mereka. Kuasa Tuhan memenuhi kami Tuhan, sehingga mereka menjadi anak-anak yang excellent Tuhan, cerdas, pandai, berprestasi, penuh masa depan, gilang gemilang bersama Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman yang kasih Tuhan, ibadah ini sudah berakhir. Angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau, kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Kiranya Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kasih sayang dari Allah Bapa, cinta kasih dan yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang diberkati dan disayang Tuhan Yesus, sama-sama kita katakan amin. Happy Sunday, God bless you.